وأهديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Sampai di sana berkaitan dengan dalil mati itu. Jadi Al-Maidah yang bisa saya bacakan sampai di dalam Ka'bah ini dalil mati tentang dalil tentang artinya ada walladzina amanu wa orang-orang yang beriman. Ya, tidak untuk ila sholat. Apabila kalian hendak mendirikan sholat, hendak melaksanakan sholat, maka yang pertama fagsilu, maka basuhlah wujuhakum, muka-muka kalian dibasuh, bukan dibasuh, tapi dibasuh. Kalimatnya gosala itu dibanjur, dibasuh. Fagsilu, maka basuhlah oleh kalian wajah-wajah kalian. Yang kedua, setelah membasuh muka, wa ayyakum ila marafiq, jangan lupa basuh kedua tangan kalian sampai sikut dibasuh. Atau kembali ke isi dibasuh. Ketika sikut, ya lebih dari sikut. Jadi berwudu itu kalau membasuh muka, di rukun itu diberat seperti ini. Jadi pokoknya dulu yang wajibnya, jadi membasuh itu baru tersebut. Wajahnya yang mana? Wajahnya ini wajah. Wajah itu butuh satu menghubungkan wajah. Lalu itu bisa. Terus tangan sampai sikut, bukan begini. Kita kan air muncul dia bawahnya rusak, dia salah. Boleh diusap begini kan, di atas di bawah ini kan. Jadi tangan yang bergerak kaki ini, masuk sini. Kecuali kalau air yang situ paling kayak sini kan, semuanya rata. Kalau air masuk kan usapnya ini aja ya, kalau dulu. Jangan diusap ini, jadi yang bergerak kaki atas bawah harus kita usahakan. Karena di sana itu, wa'idiyah pun dalam mahal. Kalimatnya ada, wa'idiyahnya wa'atau, baik dari situ bukan di sini. Jadi masuk. Yang ketiga ini wamsahu. Yang ketiga bukan mandi, bukan takut, tapi wamsahu. Dan usaplah. Usap. Mau usaplah lihat biruusikum. Kepala kalian, bukan syaur. Syaur rambut, maksud usap kepala kalian. Hari ini apa? Itu mana? Bapak kau begini, bapak hidup SD. Hari itu saya namanya. Hari itu saya namanya. Itu saya bukan kepala kalian. Kalau hari itu tidak akan abal wajar di depan ke belakang. Sisa dengan kepala, sisa wajah itu kepala. Di wajah mana? Sisa berarti kepala gimana? Ujung rambut depan sampai ke belakang. Itu namanya kepala. Ini wajah. Saya tidak wajah depan. Ini kalau berada ini sampai ini. Wamsahu kalimat yang diusap. Masa berusaha.
Bukan main kali. Saya dari main mana dari semuanya. Katanya Imam Syafi'i boleh satu rambut, lain dari sebelum mengatakan, oh enggak ada. Imam Syafi'i pernah mengatakan satu rambut itu boleh enggak? Jadi selama ini anak-anak saya lihat dulu, lain satu pengenalan rambut. Sopan masih lagi. Lain sama, musak saya bisa. Musak itu dari depan sampai ke belakang. Ampal, bumi gede kan? Tadi jika jangan di ujung itu jika gedenya kepala ini setan. Jadi ternyata masuk kepala setan awalnya. Kemana kali itu? Tidak ada siapa lagi. Dalam hadis wa masa birosi wa ubhai masakan wa ibatan. Nabi mengusap kepala dan telinga itu satu kali usapan. Tidak ada dua dan tiga dari mana. Wajah, tangan, semuanya boleh dua, boleh tiga, boleh dua, boleh satu boleh. Tapi mengusap kepalanya tidak dua, tidak tiga, cukup satu kali dalam hidup. Masakan walidatan, satu kali usapan lagi. Jadi sesat dengan wajah dan kepala, telinga termasuk kepala. Makanya ketika mengusap kepala dari depan sampai belakang itu satu kali dengan telinga, satu kali usap. Jadi telinganya masuk kepala, bagian sisa di bawah wajah. Ini apa yang mau hadis? Ya, antara makhluk kepala. Nabi itu sunnah, Nabi Bukhari dan Muslim sakit kan? Ya kalimatnya itu ayatnya yang masuk wudu. Wamsahu birusiku dan usaplah kepala kalian. Usap. Saya kamu ini yang masyaalahnya Rasul kepala. Kita kalimat terus jangan bilang Rasul. Kepala kalian atau masakan kalian diuruskan. Baru yang terakhir, wa arjulaku ila kabain. Wa ada ada diusap tapi wa kembali ke isi. Dia tadi aidiaku wajah kakinya dibasuh. Kaki dibasuh. Ya, wa aljaku ila kabain sampai dua mata kaki dicuci, tiga pandangan, tiga wajah dibasuh bersih. Kepalanya diusap, bukan dikoyak. Dari ini jelas ayatnya. Itu dalil yang pertama dulu ya. Dalam hadis yang lain Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dalilnya laku baru tidak diterima. Sholat wajib sholatnya salah seorang di antara kalian. Maka apa itu yang terjadi? Kopi dan hilang harus. Makanya di Islam ada kopi dari hadisnya ini. Laku baru sholat. Ya, laku baru tidak akan diterima sholat wajib sholatnya salah seorang di antara kalian. Tidak ada salah jika berhadas. Bapak kalau ketika sholat masih punya hadas tidak akan diterima. Hadas itu apa? Hadas itu sesuatu yang membatalkan, ya. Sesuatu yang membatalkan, ya. Ada air kecil, ada kentut, ya. Ini yang terjadi apabila jadi seseorang melakukan sholat dalam kondisi berhadas maka tidak akan diterima. Hatta yang Allah doa sehingga dia berwudu, terlebih dahulu. Untuk menghilangkan hadasnya dengan cara berwudu. Jadi wudunya itu masuk diterima dalam jalannya sholat itu. Makanya kunci yang pertama yaitu wudu. Betul dalam hadis itu awalul ma'idah sallallahu alaihi wasallam sholat yang akan dihisab pertama kali itu betul sholat. Tapi kunci untuk diterima tidaknya adalah wudu.
sering saya bahasa sendiri sampai seperti hari ini kelas 1 ujian tes dulu ulangan. Ini caranya coba itu langsung menyaksikan di depan kayu. Nah setelah itu baru dinilai cocok nggak dengan apa yang saya katakan. Karena kasihan itu nomor 1 kuncinya dulu kan dalilnya jelas kita ada dari dalilnya satu ini amalidah yang wajib duduk itu kan ini. Selain kemudian dalilnya sangat penting. 4 dari pokok yang harus dipegang. Ada umur nanti pada memasukkan air ke hidung, istinsa mulut, istinsa mengeluarkan air dari hidung itu bukan termasuk hukum. Bapak hukum nggak apa-apa karena bukan termasuk hukum rumah kayak ada. Kalau melihat yang benar, kecuali kalau nanti melihat sama tapi berurutan. Jadi dalilnya yang wajib yang pokok umur memasukkan air berut, hidung dan mengeluarkan air itu tidak dilakukan karena bukan masuk hukum itu sebagai hukum. Tapi mau semuanya itu dibantu. Cuma yang umumnya tidak. Ini yang pertama. Kenapa begitu pentingnya wudhu? Sehingga sebagai pintu diterimanya tidaknya sholat. Dalil yang kedua tadi sudah jelas. Tidak akan diterima sholat seseorang dalam kondisi hadas kecuali dia berwudhu terlebih dahulu. Kita berkaitan dengan air, harusnya berwudhu kurang wudhu. Cari airnya macam-macam Pak. Apa lama? Kemudian kalau kurang dia dalam belajar tinggi Pak. Maka pikirnya kan artinya paham. Al-Mahmud karena sudah berbenturan, karena tidak berbenturan. Itu tidak ada yang berbenturan. Imam Al-Hajjah tidak ada yang berbenturan, semuanya sama. Yang berbenturan itu pemikiran kita yang awam terhadap kajian akidah. Dan Imam Hanafi, Maliki, Hambali, Imam Syafi'i semuanya sama dalam kajian. Jika pendapatku salah, maka tinggalkan pendapatku. Ambil pendapat imam yang benar yang sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Jadi kalau berpegang ke imam sama tidak boleh kalau haram hukumnya. Disebab namanya mengkultuskan. Itu tidak boleh, para imam tidak mau mengkultuskan. Haram hukumnya. Kalau berpegang teguh fanatisme terhadap Al-Quran dan hadis itu wajib. Tapi kalau berpegang kepada satu mazhab itu tidak boleh. Kenapa? Bapak memiliki mazhab mana? Di Indonesia kebanyakan mazhab Imam Syafi'i. Saya tanya guru Imam Syafi'i siapa? Siapa? Imam Malik itu gurunya. Kalau mau berpegang kepada Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Makanya para imam itu tidak pernah Pak dalam fatwanya yang saya baca di semua kitab itu mengatakan hal yang sama. Jika pendapatku salah, tinggalkan. Ambil pendapat imam yang benar yang sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Itu aja. Dan makanya kita mau berpegang kepada Al-Quran dan hadis, bukan kepada para imam. Bukan. Karena tidak boleh dalam fanatisme dengan golongan, organisasi tidak boleh. Ya, organisasi A, B, C, D, dan fanatisme itu kepada Al-Quran dan Rasulnya. Siapapun yang memegang kepada Al-Quran dan Rasulnya, hadis Nabi dari mana pun dari organisasi manapun kita ambil. Karena tidak semua dari organisasi itu fatwa Syafi'i, ulama ini tidak pasti ada kekurangannya. Makanya kalimatnya lihat, "Ma'amuni minal waliya." Dan aku diberikan ilmu oleh Allah itu hanya sedikit, tidak ada yang sempurna. Ilmu manusia itu bagaikan air yang diminum oleh burung yang terbang. Sisanya ilmu Allah. Manusia itu tidak ada.
Makanya ketika kita mengambil kayak ilmu dari seseorang, jangan langsung ditelaah. Dan ya kira-kira oh ini cocok betul dengan Quran hadis, oh ini bertentangan nih, tindakan. Oh ini yang cocok dengan dari mana dari organisasi. Ya, karena fanatisme terhadap golongan organisasi itu tidak boleh. Fanatisme kecuali kepada ketaatan Nabi, karena dari sudah jelas lan tadilu abadan, kamu tidak akan pernah tersesat. Lan tadilu abadan, makin lama satu dengan Nabi. Jika kamu memegang teguh lima keduanya, aku ada hasilnya. Jadi bukan kepada mazhab, bukan kepada organisasi, itu wadah. Tidak ada cukup. Bapak mau cari yang mana? Soal Allah, rasa Allah sangat benar. Tidak ada. Ada kekurangan pasti. Kesempurnaan dari Allah semata. Manusia itu tidak ada sempurna. Hanya ini. Lakukan yang terbaik. Jangan sampai dia tidak merendahkan orang lain. Sehingga kalau sudah merendahkan orang lain, dimulai sepatah kabur. Tidak mau menerima dari yang lain. Tahu aku ini, organisasi saya ini tidak bisa muka yang berada di Allah. Apakah dari sana? Bukan dari orang, bukan dari organisasi, bukan dari masyarakat. Itu dari sudah jelas. Mahir maksud tinggi jika kamu berpegang pada Tuhan dan Kristus, bukan pada orang organisasi. Dari kita berpegang. Karena Bapak mau fanatisme, kamu bahaya. Kalau fanatik kalau pada Quran hadis itu luar biasa. Ya, selama ada dalil melaksanakan ibadah itu ibadah namanya. Ibadah itu al-aslu fil ibadati bukan asal dalam ibadah itu batal atau haram kecuali ada dalil yang memerintahkan. Jadi ibadah menunggu perintah bukan larangan. Ibadah menunggu perintah. Tidak ini kaitannya. Kamu ada seperti ini. Kau lihat jangan. Ibadah itu menunggu perintah. Asalnya haram banget. Kayak lampu merah kecuali itu, kecuali lagi. Oh, saya ada seperti ini. Tapi seperti air, kenapa kamu mengatakannya begini? Ada itu dia. Itu ibadah. Tidak ada lama-lama, tidak dilakukan baik. Maka saya tidak berani kalau melakukan ibadah tanpa ada hal. Capek-capek kami berdoa semua. Kalau yang Muhammad lalu dihati Muhammad alaikum hati wahyu. Kalau itu sudah sempurna, yang kurang itu kita ilmu. Makanya ada istilah tawasau di awal-awal saling mewasiatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Bilhaq tawasau diwasiatkan dengan benar. Saling kesabaran itu sabar. Dari kita tausiah itu sabar, kadang hati tidak menerima biarkan. Siapa tahu besok usahanya tausiah. Tidak semuanya menerima. Baik, itu datangnya dari pertama, dari wajibnya hukum arkan. Nah, bagaimana saking pentingnya? Maka ada istilah keutamaan istimewa hukum. Dan dalam masyarakat yang Muslim, ala-adulku dan pernah bisa sampaikan di Al-Fatihah. Ala-adulku ala-malamulku di Al-Fatihah. Maukah kalian aku tunjukkan di mana dengan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Ini adalah amalan yang akan menghapus dosa-dosa kalian. Wayang kamu bidang dan akan mengangkat derajat-derajat kalian. Kalau sahabatnya menjawab,
Ya Rasul, saya ingin tahu ya Rasul, apa itu yang akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajat manusia? Coba terangkan. Ya Rasul, nanti sampai hadis baru wudu'i atau mata. Yang pertama menyempurnakan wudu dikala di saat waktu tersebut tidak disenangi. Menyempurnakan wudu di saat waktu itu kita tidak senangi. Contoh, musim dingin kan? Musim dingin ada wudu, tiris. Jadi nama itu apa? Kita rasakan wudu. Nah, itulah yang akan mengangkat derajat seseorang dan membuka dosa. Ya, jadi menyempurnakan wudu pada saat yang sulit, yaitu musim dingin salah satu. Ketiris seperti wudu mulai di mana? Cide, Garut, Cide lah seperti mereka. Makin lebih ini sekarang apa yang sakit? Atau bisa pernah berpengalaman dengan 10 hari ini. Kita apa tahu aja kan? Jawabannya si boleh 10 hari dia sebutin banyak. Sering kali yang ada di sini. Ayahnya memang di luar, kayak kami ya, kayak mau yang mau nanti kayak makin di satu. Nah, dan itu akan menggunakan dosa dari kita. Berwudu di saat waktu itu tidak bersih, tidak disukai, itu sendiri. Yang kedua, berwudu di dalam masjid, yaitu melangkahkan kaki ke masjid. Melangkahkan kaki ke masjid. Nah, apa yang ke masjid? Omong musim hujan mah. Ayo rasulnya hujan deh, padahal kowe kamu. Alkiam masjid itu. Pembahasan tersebut di poin karena udah terjadi poin lampu. Ada alasan bersih maka. Nah, ketika kita mampu melakukan kami bersih, maka akan berhubungan dosa kita dengan diangkat dari Allah. Ya, itu mulai kemudian dan bersih. Tentunya di luar di dalam itu butuh perjuangan masih awal. Cuma udah beli, oke, kayak mau beli, berani pun masih beli, mau beli, mau sih, udah beli, masih kemudian dibungkus soalnya, apa, bukannya apa yang mati, yang meninggal dari barang, dengan mudah tidak ada hubungannya, mana mau lah. Kurang sawah boleh terjadi masalah kali yang merasa takut karena rasa halusinasi kita. Kurang ini kesalahan dijinjir, dibuat-buat, karena selalu ini. Ingat tembok, kurang itu lebih itu sampai coba. Cuma kita saja yang bisa takut. Yang ketiga apa lagi kata sahabat? Wanita sholat pada sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Nah, salah satunya ini pada maghrib. Kalau orang melakukan pengajian, ayam memang nonton TV, sinetron, kali-kali intinya udah aktivitas bekerja, kan masyarakat kalau masyarakat sama sekali. Apalagi kalau berbutuh kalau ini. Kalau ini akan menimbulkan dosa. Sudah jelas hadisnya masalah di mana-mana. Siksa dan siksa rakyat sahabat mampu memperjuangkan diri melakukan kaki bersih. Torikot dalam kondisi berjalan yang kamu suruh ilmu bertujuan untuk melakukan sahabat wali Indonesia. Telah meningkat itu surga. Kurang sekali sesuai kaki berata mencari ilmu. Sesuai dengan tidak mau jadi nemo, bisa dan bisa awal yang kita ini akan memberikan kepada terlibat akan kaki. Mungkin kita alif lam ro ba to alif batu
alif pelan roba alif hanya batu gelap. Apa itu ya? Sabar dalam ketaatan. Kita itu butuh kesabaran dan ketaatan pada diri kita. Dalam kesabaran ketaatan apa yang nanti saya sekarang menyampaikan ilmu. Satu saat saya harus menerima ilmu. Bukan sekali, 2 bulan, sebulan, beberapa kali saya dari Bandung suka ke Subang. Saya kerja dan selamanya Pak, maaf dari Bandung itu mudah-mudah sangat bersyukuri. Tapi ilmunya Masya Allah hebat-hebat berlakuan, tapi pintar kalau menyampaikan luar biasa. Kenapa? Mereka mengkaji. Tidak cukup sampai 7 tahun, 10 tahun, semua kurang ini perlu perjuangan, perlu pembahasan, terutama kajian tentang fikih. Karena kayak dengan ulama, fikih, ilmu Al-Quran, seperti tadi menerjemahkan. Ya, kenapa walau berlaku dalam kabain tidak ada kalimat isyarat, tidak ada kalimat basuh, wajah wakaf, nyambung kamu sebelum. Ya, wajah boleh dibasuh, tangan boleh dibasuh, kaki boleh dibasuh, kecuali muka, kecuali kepala tadi, kepala diusap, lain dimanjur tadi. Bapak kepala yang mempunyai sirat kayu, basuh di belakang. Dari itu hebat itu Allah. Benar nggak? Muka dimanjur ke sayurnya, tangan dimanjur ke sayur, kaki dimanjur ke tapi kepala bukan diganti, diusap. Itu berarti sekali. Akhirnya kita tanya lagi kepala kita tahu kan? Ya, coba diguyur orang baju hasil tekan, jalan juga tidak mau diguyur lagi. Makanya kalimatnya usap, kali ini mencoba dengan ilmu Allah ketahuan menerjemahkan itu akan oh Islam posisinya. Ini benar ilmu nah usaha makanya barangkali kalau mengkostin karena usaha nih dia bakal baca kita 500 maka sebetulnya menggunakan plus kalau batin apapun apapun bisa itu ilmu dia kalau pelajaran di pesantren 42 pelajaran saya dulu kami 42 kali kajian ketika mana nasiran 42 nah, usaha itu maju ilmu pelajaran. Ini lagu saya belajar. Tapi kalau sudah mau usaha ayo dapat yang lainnya pun kita paling jangan susah. Karena sudah ada kuncinya kalau di mana matematika rumusnya. Tapi buku kajian, buku belajar, sebelumnya belajar buku itu. Masa kita ini baru saja bahasa kolom jadi ia obrol kemudian ini si makanya mampu dia mampu maju kita tahu dia maju beda apa lagi sih dia buruk kita tahu jadi tidak semua dia salah ayah maju ya apa itu tentu ini kenapa sama terjemahan berbeda. Nah kalimat ayat Quran tadi ketahuan. Oh, mau sholat menerjemahkan. Pakai apa? Benar, ini berdiri. Ketahuan. Ini yang dikatakan kembali lagi. Jadi keutamaan berburu itu salah satunya akan mengumpulkan dosa dan akan diangkat derajat. Satu yang berarti yang tiga itu. Dari berikutnya yang panjang sekali dan tawadhu'a apabila seseorang berwudu al-abdu seorang anak al-muslim orang muslim awil mukmin atau orang mukmin pada salah wajahnya lalu dia mengusap wajah membasuh wajahnya membasuh wajahnya Bapak membasuh wajahnya kharaja maka akan keluar dari wajah itu dari wajahnya kullu khati'atin setiap dosa, setiap kesalahan
nadhara ilaika bi'ainaihi ma'an, yang akan keluar dari kedua matanya, dari dari pandangannya bersama air atau air yang tersisa padanya, dosa-dosanya berguguran. Di Bapak memanjurkan saya dulu, saya tak mau lagi wajah dengan sopan di wajah Abu dosa. Jadi sisa-sisa saya ini Abu dosa, maka pengiklan air dulu sembilan kali. Jangan, kalau dia mati Abu dosa. Abu dosa kawan, ada puluh, itulah yang membutuhkan dosa kita. Kalau dia mati sisa airnya dosa. Apabila maka apabila wasala yadaihi seseorang mencuci kedua tangannya, kharaja min yadaihi akan keluar dari kedua tangannya kul khati'atin setiap kesalahan masyarakat yadahu anna berbarengan dengan air yang berjatuh. Begitupun air yang terakhir yang tersisa sama menggugurkan dosa. Bapak dosa pandangan, dosa pandangan, suara kulit, suara sidir, rumah tidur, gugur. Pandangan melihat suara sidir, gugur dosa. Dosa besar. Berguguran dengan gugur aja kemudian. Tangan begitu juga yang memegang dan sebagainya. Wanita pasangan diberi mengatakan seseorang membasuh kedua kalinya, kharaja akan keluar khati'atu dari setiap kesalahan masyarakat berat yang diperbuat oleh kedua kakinya, ma'al-mani bersama air, ma'al-mani bersama air, atau air yang tersisa, yang lainnya pembermani yang tersisa. Hatta yahruja naqiyan minad dunubi, hingga ia bersih dari dosa-dosa. Kita paham ini. Jadi air yang berjatuhan dari wajah, tangan, dan kaki itu menggugurkan dosa-dosa. Sering wudu, itu sering wudu. Sama orang yang rajin berwudu dia dikatakan bukan muajjalin. Di akhirat kelak itu akan dipanggil. Lalu namanya para dari ya, yang disebut dengan burung hajar. Yakni yaumul qiyamah akan dipanggil kalau dari kiamat siapa burung hajarin? Orang yang wajahnya bersih karena rajinnya dia berwudu. Sholat dulu, artinya aktif dulu. Amal itu terima orang rajin berwudu ya, mas dulu. Jadi yang belum ajar wajahnya bersih kan kelihatan. Ini asal sebelumnya kelihatan wajahnya bersih dengan masuk. Hadis dari Imam dan yang lainnya. Ini dua dalil cukuplah berkaitan dengan keistimewaan keutamaan berwudu. Maka dari itu kita sama-sama belajar kembali untuk berwudu dengan tertib dari mulainya niat yang baik, ya, yang patah dijalankan terus tertib berurutan, begitu berurutan. Tidak bisa kepala dulu, cuma yang akhirat itu bisa. Kalimatnya pangsiu wujud aku, masuklah wajah-wajah kalian. Wajahmu dalam pintu itu sudah masuk kedua tangan sampai situ. Bangsa berkusiku, maka usaplah wajah-wajah kalian. Ya, banyak masuk wajah-wajah kalian tadi, terus usap kepala-kepala kalian, dan yang terakhir dan masuklah kedua kaki kalian dia. Dan terus berkaitan dengan itu. Nah, berkaitan dengannya sudah jelas, ya. Semua amal diawali dengan niatnya karena Allah. Dua, membasuh wajah. Dan tadi sudah jelas ambilnya menyapu kepala hingga engkuk dari teling depan dan disatukan dengan telingnya. Membasuh kedua kaki,
hingga mata kaki baru berwudu. Dan yaitu dikatakan ada 6 gitu ya, akan wudhu gitu ya, dalam. Baik, pakai firman Allah Subhanahu. Baik, pakai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan wudhu, menggosok-gosok bagian-bagian yang dicuci oleh kita itu tidak wajib ya, tapi dianjurkan sunnah wudhu. Jadi pada artinya itu merupakan kesempurnaan saja. Digosok-gosok gitu banyak. Biasa kita berubah, tidak bisa berubah. Dari hal yang disenangkan berubah apa saja, jangan lupa baca basmalah. Ya, nah dikatakan bahwa tidak dikatakan berwudu seseorang beriman telah dia tulis Allah ketika seorang tidak menyebut asma. Tidak dikatakan berwudu jika tidak menyebut asma Allah. Alaihi atasnya. Jadi kalau mau berwudu jangan lupa baca basmalah. Begitu juga membasuh mencuci kedua telapak tangan hingga 3 kali. Ini termasuk sunnah wudhu. Cuci tangan satu perjalanan kita akan wajib sunnah 2 kali. Kemudian kita rukun-rukun tadi dimasukkan yakni dari sunnah kami. Bagaimana dengan tangan? Jelas. Mutafaq alaih wa muslim. Jika sekali waktu wudhu dalilnya apabila seseorang bangun dari tidurnya, minum ini jika sekali waktu apabila bangun wudhu salah seorang di antara kalian minum dari tidurnya, yang tidak maka janganlah sekali-kali mencelupkan tangannya ke dalam air. Bapak membuka buku, buka belum. Jangan memasukkan tangan ke dalam air, jangan dulu. Hatta yang segala sehingga sekarang dicuci terlebih dahulu dibersihkan. Tangan dibalikkan, saya dulu kali. Kunang, paling malu lainnya. Kita tidak tahu. Air yang beratas dia dulu. Tangan itu duduknya dari mana? Gak tahu, memang mungkin tangan kita berubah ke apanya. Maka ini buku kalau dengan apaan saja. Ini menjawab apa? Maka jangan dulu dicelupkan tangan kita ke dalam air. Bagi-bagi 2 kali ambil air. Lalu bagi-bagi cuci. Lalu setelah itu menunggu pada situ air. Dan ya masuk ke dalam sampai perjalanan. Dan kita tidak tahu posisi tangan. Jadi sunnah wudhu itu menggosok gigi. Membersihkan gigi, kalau dia katakan siwak, ya, sejenis kayu, kemudian gosok-gosok sakuan, itu lah pakai. Lalunya kalau syukur alam mati, sekiranya kalau tidak memberatkan kepada umat ulama kami akan memerintahkan kepada mereka semua bersiwak untuk bersiwak mengampuni setiap berwudu, setiap kali berwudu pasti disuruh. Kalau tidak memberatkan, makanya sunnah wudhu maksudnya tidak wajib. Ya, untuk kalau memang mengalami wudhu sudah bersiwak, masih ada gigi, orang apa namanya, maka cukuplah wudhu. Yang keempat sunnah wudhu itu apa? Umur tadi. Dalilnya jika awal gota amal, maka jika seseorang wudhu amal maka berumur. Hadis riwayat Abu Dawud. Berumur sunnah wudhu wajib. Berikutnya istinsa. Sunnah wudhu istinsa. Dalilnya wajib istinsa tidak ada kesulitan. Dan sungguh kalian melakukan istinsa, memasukkan air ke dalam mulut, ya. Istinsa. Ya, dan juga istinsa keluarganya dari dulu. Kalau tidak ada bulan puasa, sahur,
jangan dipaksakan istilah yang bisa kaya jangan bisa kata kalau gitu. Makanya biasa-biasa aja. Bentuknya memakai air di jenggot, bentuknya memakai air di jenggot, sunnah. Bahwa di jenggot tersuruh berpikir, simbol sakti. Ayat-ayat pada itu. Maka air itu jenggotnya sunahnya jangan kalau berkumis. Ambil mengulis seminggu sekali kumis dibersihkan. Jenggotnya engkau mengulis sama apa? Engkau menjauh jenggot banyak alhamdulillah. Ya, sunnah itu. Berikutnya membasuh organ tubuh. Kamu tahu tadi 3 kali kecuali mengusap kepala 1 kali. Ya, disatukan dengan ketiga itu. Mengalirkan air ke jari-jari, dalamnya ada. Tidak tahu doa, fahawil asrobiha yadai kawal israel. Jika kau berwudu maka alirkanlah air wudu itu ke jari-jari kedua tangan dan salah-salahnya dan juga kaki. Begitu itu Pak. Bisa air kita basuh kalimat. Itu dan masih banyak yang lainnya. Insya Allah mungkin kita bahas di lain waktu. Demikian jika ada pertanyaan nanti sekalian berdepan dan insya Allah banyak pertanyaan yang akan ditulis. Demikian warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.